بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال في آيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم قال في حديث الأخرى خيركم من تعلم القرآن وعلمه اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat berupa taufik, hidayah, rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dan ini merupakan taman-taman surga. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi berbagai nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat waktu. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, kita bisa tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Kita bisa menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Sekaligus kita tetap bisa menjaga ibadah-ibadah sunnahnya. Dan juga kita masih diberi nikmat yang paling agung, nikmat yang tiada tara. Seandainya nikmat ini dibandingkan dengan seluruh kenikmatan di dunia ini, maka tidak akan bisa mengunggulinya. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Karena nikmat iman dan Islam ini merupakan nikmat yang paling mahal harganya, nikmat yang paling agung. Karena nikmat ini hanya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang dipilih, dicintai, dan disukai oleh Allah. Sehingga ketika seseorang dipilih, disukai, dicintai oleh Allah untuk bisa mendapatkan nikmat iman dan Islam, maka hamba tersebut atau orang tersebut akan mendapatkan hidayah, dibimbing oleh Allah menuju jalannya yang benar, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan kalau Allah sudah membimbing, memberikan petunjuk, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya bagi orang-orang yang mereka tidak mendapatkan nikmat yang paling agung berupa nikmat iman dan Islam, ini tandanya Allah mengabaikannya, Allah berpaling, Allah meninggalkannya, disebabkan karena orang tersebut juga meninggalkan Allah, disebabkan karena orang tersebut berpaling dari agama Allah, disebabkan karena orang tersebut tidak mau
mengambil, mencari hidayah, petunjuk yang sudah Allah berikan. Falamma zagu azagallah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ketika mereka berpaling, ketika mereka meninggalkan, ketika mereka tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah pun berpaling kepada orang tersebut. Allah tidak sudi untuk memberikan petunjuk hidayah. Disebabkan kenapa? Karena orang tersebut berpaling, tidak mau mencari petunjuk hidayah kebenaran. Sehingga ketika orang itu berpaling dari kebenaran, dari petunjuk Allah, bimbingan-bimbingan nasihat Allah, maka Allah akan memalingkan hati orang tersebut, sehingga orang tersebut jauh dari hidayah Allah. Kalau orang sudah dijauhkan dari hidayah Allah, maka dia akan menjadi orang yang tersesat. Kalau orang sudah tersesat, maka tidak ada satupun orang yang bisa membuka hatinya. Tidak ada satupun orang yang bisa memberikan hidayah. Kenapa? Karena sudah disesatkan oleh Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan oleh Allah, maka berbahagialah bagi orang-orang yang tetap mendapatkan hidayah petunjuk Allah, sehingga dengan petunjuk ini mudah-mudahan bisa menghantarkan kita untuk bisa nanti berjumpa dengan Allah pada hari kiamat kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita masih yang terkait dengan persoalan tentang bagaimana mempersiapkan kematian kita. Maka ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sudah banyak kita terangkan, kita sampaikan. Maka pada tema ini kita akan mencoba mengulas dan membedah 3 keadaan, 3 peristiwa yang akan dialami oleh setiap manusia di saat ketika mengalami sakaratul maut. Maka tentunya kita bisa berpikir bahwa setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka sebelum mengalami kematian akan mengalami juga yaitu keadaan yang dinamakan sakaratul maut. Maka para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, di saat ketika manusia mengalami sakaratul maut, dia akan mengalami berbagai peristiwa yang setiap orang pasti tentunya akan mengalaminya. Yang pertama, ketika seseorang mengalami sakaratul maut, dia akan dihadiri dan didampingi oleh syaitan. Jelas ini. Jadi di saat ketika manusia mengalami sakaratul maut, itu pasti di situ hadir syaitan. Yang bertujuan setan itu untuk menjerumuskan manusia agar manusia keluar dari agama Islam atau murtad atau berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
di saat ketika manusia mengalami sakaratul maut, maka dia akan sempat melihat malaikat yang hadir dalam rangka untuk membawa kain kafan, pakaian yang akan dipakaikannya. Apakah itu nanti si jasad atau jenazah, si mayit tadi orang-orang yang soleh, taat, baik, atau sebaliknya orang-orang yang ingkar, kufur, fasik, dolim semasa hidupnya. Maka itu nanti akan kita insyaallah sampaikan berdasarkan dalil-dalil hujah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan juga peristiwa yang dialami oleh ketika dia ini ketika sakaratul maut, maka tentunya akan mengalami yang namanya beratnya sakaratul maut itu sendiri. Dan keadaan setiap orang itu nanti berbeda. Dan itu ditentukan dengan apa? Keimanan dan amal. Apakah imannya benar? Apakah ada keimanan yang rusak di dalam diri si mayit tersebut? Atau mungkin si mayit tersebut ketika seseorang ketika mengalami sakaratul maut, meskipun dia tetap membawa keimanan yang benar, tapi apakah amal yang dikerjakan semasa hidupnya itu, apakah betul-betul amalan yang benar, atau sebaliknya amalan-amalan yang buruk, amal yang baik atau amal yang buruk. Nah, ini berpengaruh di saat ketika mengalami sakaratul maut. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengawali daripada peristiwa atau kejadian yang dimana di saat ketika Allah menurunkan ayat-ayat terkait dengan peristiwa berbagai macam-macam keadaan yang dialami setiap manusia, dan kita pun akan mengalaminya yang hadir di sini. Dan mereka yang sudah mengalami, yang sudah terbujur kaku di alam barzah, di alam kubur, di liang lahat, mereka sudah mengalami. Dan kemudian kita pun akan mengalami sebagaimana dialami orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik mereka orang yang beriman semasa hidupnya, orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, orang-orang yang taat, ahli ibadah, maupun sebaliknya semasa hidupnya mereka adalah orang-orang yang ingkar, kafir, tidak beriman, tidak taat, dolim, tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya, jauh dari agama Islam, dan kehidupan mereka hanya dihabiskan untuk urusan-urusan dunia. Bahkan mereka juga masuk dalam perangkap setan, melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dan itu semua akan dialami oleh kita semuanya sebagai manusia. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika manusia atau seseorang di saat ketika mengalami sakaratul maut, masa-masa kritis sebelum malaikat maut mencabut ruh
dari jasad manusia, maka Allah hadirkan syaitan. Allah hadirkan syaitan untuk mendampinginya, menemaninya sampai roh itu dicabut. Mana dalilnya? Kalau kita kembali kepada keterangan-keterangan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu dia masuk rumah dengan membaca basmalah, membuka pintu, membaca bismillah, makan dengan bismillah, tidur dia berdoa dengan bismillah, dan segala aktivitas dia selalu mengingat Allah dengan bismillah. Apa kata syaitan? Setan menyampaikan kepada teman-temannya, komunitasnya, dengan kalimatnya la mabit wala asya fiha. Malam ini atau hari ini kalian wahai para setan, ini setan yang menyampaikan kepada teman-temannya, konco-konconya, malam ini, hari ini tidak ada bagian kalian untuk tidur bersama dengan penghuni rumah ini, dan tidak ada kesempatan kalian makan bersama-sama dengan penghuni rumah ini, baik di waktu siang, sore, malam maupun pagi. Kenapa? Karena penghuni rumah ini dia senantiasa mengingat Allah, senantiasa dia menyebut asma Allah, sehingga Allah menjaganya, melindunginya pagi, siang, petang, hingga malam. Di dalam hadis Imam Muslim, hadis sahih ini, maka kalau kita fahami para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, dalam urusan makan saja, dalam urusan makan saja, urusan tidur saja, setan hadir. Betul? Jelas ya? Setan dalam urusan sehari-hari kita itu dia akan selalu hadir bersama kita. Bahkan kita keluar rumah, kita kerja, kita beraktivitas apapun, setan selalu hadir dan mendampingi kita. Kenapa? Karena itu sudah menjadi sunatullah, bahwa setiap manusia itu ada qarin. Qarin itu yang mendampinginya. Dan qarin itu memang ditugaskan oleh Allah untuk membisikkan kepada manusia supaya manusia itu berbuat dosa, bermaksiat, melakukan kedurhakaan, melakukan pelanggaran agama Allah. Itu tugasnya qarin. Jadi kalau kita membaca di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di dalam surat An-Nas, surat yang 114, surat yang terakhir, ayat yang ke-5 dan 6, yaitu yang senantiasa membisikkan, menggoda di dalam dada-dada manusia, hati manusia, dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin dan manusia. Para ahli tafsir menjelaskan, jadi yang disebut ini adalah syaitan yang senantiasa membisikkan, menggoda manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, kejahatan, maksiat, dosa, dan yang lainnya. Dan itu dari golongan jin dan manusia. Artinya syaitan itu adalah sifat yang melekat di dalam
diri manusia dan jin yang ingkar kafir kepada Allah. Itu namanya setan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada jin dan manusia tidak mau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berpaling dari agama Allah, mendurhakai Allah, perintah-perintah dan larangannya itu tidak dijalankan dengan baik, maka secara tidak langsung mereka atau dia disifati sebagai syaitan. Karena pada dasarnya syaitan adalah sesuatu yang jauh dari Allah. Itu namanya syaitan. Dalam bahasa syaitan adalah jauh dari Allah. Itu namanya syaitan. Jadi kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah Ta'ala dan firman-firman yang dijelaskan, bahwa ketika di saat manusia itu dia mengingat Allah, maka setan jauh. Setan menjauh. Ya. Setan melarikan diri ketika seorang tadi mengingat Allah. Ini sehari-hari kita berbicara, sehari-hari kehidupan kita ya. Urusan-urusan kebiasaan kita tidak lepas dari pantauan setan. Terutama dari golongan jin yang membisikkan kita, yang mempengaruhi kita agar kita menjadi orang yang jauh dari Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu, disitulah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini pernah menjelaskan tentang surat An-Nas ini. Syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Jadi setan ini sehari-harinya, sewaktu-waktu terus-menerus dia nongkrong, bercokol di dalam hati manusia. Di hati kita ini ya. Ini terus-menerus ini setan. Selalu hadir dalam diri kita. Idza dzakara ta'ala khanasa. Kalau orang tersebut ketika dihadiri setan, didatangi setan, yang ketika dia ini mulai bercokol di hati kita, kita selalu ingat kepada Allah, atau manusia tadi ingat kepada Allah, maka setan tadi akan bersembunyi. Khanas, ya, akan lari, akan menjauh. Kalau kehidupan kita selalu kita bentengi dengan zikir, mengingat Allah, pagi, siang, petang, sore, malam, terus kita zikir kepada Allah, kita mengingat Allah, setan akan sulit untuk masuk ke dalam jiwa kita, hati kita, dan mempengaruhi kita, menggoda kita, membisikkan kita. Ini sulit. Dan Bapak Ibu, sebaliknya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya manusia kita secara umum lupa untuk berzikir kepada Allah, idza ghafala waswasa. Sebaliknya kalau kita ini lupa, lalai dari mengingat Allah, lisan kita ini tidak pernah kita gunakan untuk zikir pagi, siang, petang, malam, lupa kita berdoa, lupa kita berzikir, saat itu setan langsung bisa menguasai hati kita. Sehingga kadang-kadang setan membisikkan langsung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Lakukan perbuatan dosa, maksiat, kemungkaran, dan yang lainnya. Sehingga gak heran kalau kita lihat banyak orang yang dia lupa, malas ibadah kepada Allah, lalai ibadah kepada Allah. Ya. Itu secara tidak langsung hatinya sudah dikuasai oleh setan. Kenapa? Karena dia lalai. Dia tidak mengingat Allah. Nah, kalau orang itu tidak mengingat Allah, bagaimana Allah akan mengingatnya? Kalau hamba tersebut atau seorang manusia tadi, dia tidak dekat kepada Allah, bagaimana Allah akan dekat dengannya? Ya Allah menjauh, betul nggak? Ketika Allah menjauh, yang mendekat siapa? Setan.
Jelas Pak? Bu? Ketika orang tadi jauh dari Allah, setan yang mendekat. Sebaliknya, ketika orang tersebut itu dekat dengan Allah, setan yang jauh. Itu loh Pak Bu. Ya. Jadi hati kita ini ibarat seperti cawan, ya. Mau kita isi yang baik, kita isi yang buruk, kita isi dengan zikir kepada Allah, membersihkan hati kita, ataupun kita kotori dengan dosa, ini tergantung kita. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari setan saja itu terus berusaha untuk menyesatkan kita, memalingkan kita dari agama Allah. Bahkan kalau bisa Pak Bu nggih, murtad, keluar dari Islam, kufur kepada Allah. Itu kalau bisa. Dan itu pasti terjadi, banyak sekali. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak kan Allah kadang-kadang menyentil, nyindir di dalam kalimat-kalimatnya, firman-firmannya. Apa kata Allah? Wa aksaruhum, kebanyakan manusia itu fasikun, kafirun, dolimun. Jelas? Wa aksarun nas, kebanyakan manusia itu dolim, kafir, fasik. Ya? Kalau kita baca sering kan kita temukan ayat itu di akhir kalimatnya. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan di muka bumi ini ternyata perbandingan antara orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat, orang yang beriman, itu dengan orang yang kufur, ingkar, kafir, dolim, fasik, yang tidak taat, banyak mana? Banyak yang ingkar, kafir, dolim, fasik daripada yang baik tadi. Kenapa? Ini sudah menjadi sunatullah gitu loh. Menjadi sunatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa terbantahkan lagi. Kenapa? Lah, karena setan tidak ridho. Setan tidak rela kalau ada manusia ini yang dia mengikuti ajaran Allah, perintah Allah, nasihat Allah, bimbingan Allah. Ini setan gak ridho. Mana dalilnya? Kita buka. Di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Kalau kita mau buka, surat ini sebenarnya sudah jelas program setan. Program setan jangka pendek dan jangka panjang. Kok bisa Ustaz? Iya. Setan ini sudah punya strategi, sudah betul-betul di list. Ya. Dia betul-betul sudah punya program yang sudah diatur sedemikian rapinya. Baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan ini sudah banyak para ulama ini membukukan sebagai bentuk kehati-hatiannya, hati-hati perangkap-perangkap setan jangka pendek dan jangka panjang itu sudah banyak ditulis oleh para ulama. Tinggal manusia itu ceton apa mboten ya. Kira-kira manusia itu mau nggak dia memahami, mempelajari bagaimana strategi setan, perangkap-perangkap setan. Kalau dia tidak pernah paham, belajar, ngaji, baca Quran, memahaminya dan paham tentang hadis-hadis Nabi, pasti dia masuk dalam perangkap setan. Ya, makanya kalau orang nggak pernah belajar agama, menuntut ilmu, bagaimana ibadahnya bisa benar? Kalau orang itu nggak punya ilmu, sangat mudah untuk masuk dalam perangkapnya setan. Karena setan itu paling takut dengan orang yang ikhlas dalam ibadah dan berilmu. Itu paling takut dia. Ya. Tapi para jamaah Ibu, kita perhatikan bagaimana programnya setan. Ya, secara umum kita perhatikan di sini. Ketika iblis disuruh diperintah sujud kepada Adam, kan dia menolak, membangkang, enggan. Jelas ya? Karena merasa dia sombong. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada iblis, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Apa jawaban iblis? Mbahnya
para setan-setan. Qal ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, oh nggak bisa. Ngapain saya sujud kepada Adam? Saya itu lebih mulia daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Adam engkau ciptakan dari tanah, saya dari api. Ya nggak mungkin. Api harus menghormati, memuliakan tanah. Tanah itu hina. Tanah tempatnya di bawah, diinjak-injak. Itu. Ini sifat angkuh, kesombongan muncul dalam diri iblis. Padahal iblis ini gara-gara sombong, kemudian dikeluarkan dari surga, hanya dia melanggar satu perintah. Tidak mau sujud kepada Adam. Itu saja sebenarnya. Padahal iblis dulu itu termasuk makhluk juga yang setara dengan malaikat, yang taat kepada Allah, ibadah juga kepada Allah. Ya, nggak pernah bangkang. Nah, ketika diuji sama Allah, Allah ciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Coba, ini kira-kira patuh nggak ini iblis? Nggak mau patuh, nggak kelihatan sombongnya. Maka setelah percakapan panjang lebar, kemudian iblis dikasih stempel sama Allah sebagai makhluk yang sombong, dikeluarkan dari surga, makhluk yang paling hina, penduduk api neraka. Nanti pada hari kiamat, apa yang terjadi? Nggak terima. Coba Pak Bu, kalau ada orang itu dihina, dicaci maki sama bosnya, karena sebenarnya dia nggak patuh, tiba-tiba dipecat, dikeluarkan dari pekerjaannya, ada nggak rasa mangkel, kecewa, dendam? Ada nggak? Ada. Kenapa? Ketika orang tidak patuh terhadap tuannya, mandornya, bosnya, dipecat, dikeluarkan, nggak dibayar dia, ada nggak rasa anyel, pegel, ya, dendam? Pasti. Tapi iblis ini dendamnya nggak main-main, sampai hari kiamat itu dibawa mati sama iblis. Nah, dari sinilah kemudian iblis langsung bersumpah di hadapan Allah. Qala fa bima ghawaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Apa kata iblis? Iblis ini berani bantah kan? Berani komen. Coba, tidak ada satu makhluk pun yang berani komen, berani bantah, berani debat kecuali iblis. Malaikat pun nggak berani. Ya. Maka di sini iblis mengatakan, apa kata iblis? Karena engkau telah menyesatkan aku, karena engkau telah mengecap aku sebagai penduduk neraka dan menjadi makhluk yang paling hina, maka kata iblis, pastinya aku akan menghalang-halangi mereka dari keturunan Adam, bahkan Nabi Adam sampai keturunannya hari kiamat, dari jalanmu yang lurus. Itu program jangka panjang. Jelas? Jadi jangka panjangnya ini, saya akan menyesatkan mereka, keturunan-keturunan Adam, dari jalanmu yang lurus. Artinya tidak dikasih kesempatan manusia untuk betul-betul bisa ibadah kepada Allah, mengikuti aturan Allah sampai masuk surga. Nggak bisa, nggak terima iblis. Jelas Bapak Ibu? Lah, jangka pendeknya ini, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ini jangka pendek, Pak. Saya akan berusaha menyesatkan mereka, artinya manusia, yang dimana saat itu pula aku akan berusaha menyesatkan, menghalang-halangi mereka, memalingkan mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping kanan, dari arah samping kiri, dan itu terus menerus sampai dia mati. Nggak main-main Pak Bu. Oke? Ini jangka pendeknya iblis, langsung dia utarakan di hadapan Allah. Ya. Jadi siapapun mereka akan aku sesatkan, kata iblis. Ya, nggak peduli
dia orang yang ahli ibadah, bukan ahli ibadah, orang berilmu, tidak pernah berilmu, ngerti agama atau tidak ngerti agama, siapapun dia akan aku sesatkan semuanya. Tapi iblis juga mengutarakan, menyampaikan, kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah. Perhatikan. Karena iblis tahu kebanyakan manusia di muka bumi ini tidak akan bersyukur kepada Allah. Iblis tahu loh Pak Bu, ya. Jadi puluhan ribu tahun ketika iblis ini sudah berjanji di hadapan Allah, kebanyakan manusia nanti keturunan Adam itu sedikit sekali yang bersyukur. Artinya para ahli tafsir mengatakan sedikit sekali mereka yang ibadah kepadamu. Jadi tadi sudah jelaskan di depan tadi, perbandingan antara orang yang taat dengan yang maksiat atau mereka yang fasik, yang tidak taat, banyak mana? Banyak yang tidak taat. Kenapa? Karena ini iblis sudah mengatakan seperti itu puluhan ribu tahun yang lalu. Dia sudah memprediksi bahwa kebanyakan mereka tidak bersyukur ya Allah. Kenapa? Kebanyakan mereka nanti masuk dalam perangkapku. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari jerat, rayu, bujuk, rayu, godaan iblis, setan dan bala tentaranya. Itu kehidupan kita sekarang. Kita masih hidup ini. Nggak lepas dari perbuatan dosa. Betul nggak Bu? Pak, Mas? Ada yang mereka itu betul-betul bisa terlepas dari jeratan setan, perangkapnya setan? Nggak ada. Meskipun iblis dan bala tentaranya, sekutunya, pengikutnya, para setan-setan dari golongan jin dan manusia berusaha untuk membujuk rayu, menyesatkan kita, memalingkan kita, tapi jangan khawatir. Allah juga memberikan senjata yang ampuh untuk menanggulangi bujuk rayu godaan setan. Apa itu Bapak Ibu? Senjata benteng kita adalah apa? Iman, amal soleh, ilmu. Itu benteng kita. Makanya orang hidup itu kalau nggak punya keimanan yang kuat, tidak mau melaksanakan amal-amal kebaikan, tidak memiliki ilmu, sangat mudah rentan masuk dalam perangkapnya iblis dan setan. Ya. Jadi para jamaah Ibu, kembali kepada tema kita. Setan saja sehari-hari berusaha untuk menyesatkan kita, menggelincirkan kita, membisikkan kita supaya kita lalai, lupa, malas ibadah kepada Allah, berpaling dari agama Allah. Bagaimana ketika di saat manusia kita nanti mengalami sakaratul maut? Nggak main-main Pak Bu. Jangan sampai setan ini, mereka mengatakan jangan sampai orang tadi mati dalam kondisi membawa iman. Jangan sampai dia mati dalam kondisi keadaan husnul khatimah, berbuat kebaikan, beramal soleh. Nggak terima iblis. Kenapa? Karena pengen cari sekutu pengikut sebanyak-banyaknya, masuk neraka. Betul Pak Bu? Betul nggak? Yada'u isbahu min ashabis sa'ir. Setan mengajak sekutu-sekutunya, partai-partainya, pengikut-pengikutnya, kelompok-kelompoknya untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Nggak terima Pak Bu. Iblis nggak terima kalau dia divonis masuk neraka. Cari bolo tentaranya seakeh-akeh, pengikutnya sebanyak-banyaknya, termasuk kita semua. Jadi belum tentu kita yang ngaji gini selamat. Betul Pak. Tanpa rahmat, hidayah Allah, perlindungan Allah, kita tidak akan selamat dari godaan setan.
Apalagi nanti kita mengalami sakaratul maut yang luar biasa nanti. Setan hadir di situ. Sebelum saya tutup ada satu kisah. Kenal dengan Imam Ahmad bin Hambal, Pak Bu? Mas? Imam Ahmad bin Hambal, ulamanya Ahlussunnah, ulama hadis yang hafal hadis kurang lebih hampir 1 juta. Dan dia punya mazhab sendiri, mazhab Imam Ahmad, kan gitu. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad dijelaskan dari putranya sendiri Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Cerita, ketika abinya, ayahnya mengalami detik-detik sakaratul maut, apa yang terjadi? Cerita ini putranya, anak Dewi cerita. Ketika satu ayahnya, kepalanya dipangku oleh putranya. Saat itu berkeringatlah mukanya, ya. Keringat bercucuran, dilap, berkeringat. Insya Allah ya, kita pernah jelaskan di antara min alamati husnil khatimah, tanda-tanda orang itu meninggalnya itu baik, di antaranya apa Pak Bu? Keluar keringat yang terus menerus dari dahinya. Itu di antaranya tanda-tanda husnul khatimah. Keluar, dilap. Saat itu kayak orang ngiguk. Ngiguk itu apa ya bahasa Indonesianya? Ngomong sendiri gitu loh ya. Itu terserah antum tafsirkan apa ya. Apa kata ayahnya yang kondisi kadang bangun, siuman, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Saat itu Imam Ahmad, ayahnya, kata putranya, ayahnya dia mengatakan, ayahku kata dia. Saat itu mengatakan, idhab, belum selesai, belum selesai. Itu kalau kita terjemahkan, pergi kamu. Saat itu langsung ditanya, ya ayah, ada apa gerangan? Kok penjenengan ngendikan seperti itu, ngomong seperti itu? Maka dengan lirih Imam Ahmad sempat mengatakan, ya anakku, baru saja setan hadir. Dia mengatakan, amalanmu sudah selesai, amalanmu sudah selesai. Engkau adalah ulama yang besar. Ya, engkau adalah ulama yang hebat. Apa tujuannya? Supaya Imam Ahmad mati dalam kondisi membawa sifat sombong, ujub. Itu loh, sampai seperti itu. Ulama besar ini nggak lepas dari godaan setan ketika mengalami sakaratul maut. Datang setan di situ dengan penampilan orang yang soleh mengatakan, ya Ahmad, engkau luar biasa, engkau orang yang soleh, engkau orang yang alim. Ya, itu kan pujian. Apa yang terjadi? Pergi kamu. Ya, belum selesai. Artinya Imam Ahmad mengetahui dengan izin Allah, ditolong dengan Allah. Ya, itu adalah godaan-godaan setan, bisikan-bisikan supaya Imam Ahmad nanti meninggal dalam kondisi dia membawa sifat apa? Ujub, sombong dengan amal-amal yang dia lakukan. Meskipun dia seorang ulama besar ya, supaya setan menggelincirkan mati dalam kondisi su'ul khotimah, membawa sifat sombong, ujub dan yang lainnya. Nggak terima Imam Ahmad. Urusan saya belum selesai sampai di antara kita nanti mana yang masuk neraka dan surga. Jadi keinginan Imam Ahmad itu urusannya belum selesai sampai diriku nanti masuk surga, kamu masuk neraka. Nah, itu dengan izin Allah. Coba ini Imam Ahmad selevel ulama besar Bapak Ibu nggih. Masya Allah. Ketika wafatnya aja dihadiri hampir kurang lebih yaitu 1 juta orang pelayat. Ini aja tidak lepas dari godaan setan ketika mau meninggal dunia. Bagaimana dengan manusia yang biasa sekelas kita atau yang lainnya atau ustadz-ustadz yang lainnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi bagi orang pendakwah seperti kita, mereka-mereka terkenal di YouTube, itu nggak mudah. Karena apa? Setan itu godaannya itu cuma satu. Kalau kamu orang yang sudah alim, ahli ibadah, apa bisikannya? Kamu hebat, kamu ulama, kamu ustadz, pengikut kamu banyak sekali. Ketika itu dia ini senang hatinya, apa yang terjadi? Saat itu dia mati dalam kondisi membawa apa? Sifat sombong dan ujub. Ini loh saya, ini loh aku. Apa yang terjadi? Sifat iblis melekat dalam dirinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu 3 peristiwa yang kita sampaikan. Yang pertama, ketika setiap manusia akan mengalami
di saat-saat sakaratul maut tiba, maka setan hadir berusaha untuk menyesatkan, menggelincirkan kita semua dari petunjuk Allah. Ya, jadi ini yang kita sampaikan. Masih banyak kisah-kisah yang akan kita jelaskan tentang peristiwa bagaimana setan berusaha untuk sekuat tenaga, pikiran apapun yang dia curahkan untuk mengajak kita semua manusia untuk masuk neraka, menjadi pengikutnya setia nanti di hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Para jamaah ibu, itu saja yang kami sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan materi ini. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman, amal ibadah kita, senantiasa kita tetap diberi istiqomah oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita, keluarga semua ya yang hadir di sini, di kaum muslimin, dari jerat-jerat tipu daya syaitan. Bahkan kita mengharap kepada Allah agar kita diwafatkan dalam kondisi di atas iman, Islam, tauhid yang benar, dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita azan. ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna